Berikut penjelasan dari mata kuliah Kalkulus 2 pertemuan 13, yaitu penggunaan integral tertentu lanjutan. Nah, di sini tujuan umumnya adalah mahasiswa dapat memahami konsep kalkulus integral tertentu dan terampil dalam penerapannya dalam berbagai masalah. Nah, masalah apa saja sebetulnya yang dapat kita selesaikan dengan penggunaan integral? Yang kemarin sudah kita bahas di pertemuan 12, itu adalah mengenai luas bangun datar ya. Luas bangun datar yang dibatasi oleh sebuah kurva, di mana kita mencari luasnya yaitu dengan cara mengintegralkan kemudian dimasukkan batas-batasnya. Nah, yang kedua di sini di materi di pertemuan 13 itu kita bisa juga menghitung volume benda putar. Nah, benda putar adalah benda yang berbentuk karena sebuah benda rata yang terletak pada bidang putar mengelilingi suatu garis yang disebut sebagai sumbu putarnya. Kalau di sini ini adalah sumbu putarnya. Jadi kalau misalnya di sini sumbu putar, kemudian ada grafik di sini, ya, ada grafik ke sini, maka pada saat kita putar terhadap sumbu putarnya akan menghasilkan sebuah benda putar seperti ini. Nah, ada 3 metode yang akan kita bahas di sini untuk cara mencari volume benda putar ini. Yang pertama adalah metode cakram. Nah, cakram ini dapat dipandang sebagai tabung pipih yang berbentuk karena suatu jalur yang diambil dari daerah ikut berputar mengelilingi sumbu putar ketika daerah rata yang bersangkutan berputar. Dengan menggunakan pola berpikir seperti menghitung luas daerah rata, yaitu gambar potong, aproksimasikan di sini artinya menghitung ya, hitung, temukan hasilnya dan integralkan pada volume benda putar dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, pada saat melakukan aproksimasi, maka hitunglah volume cakram tersebut dengan rumus delta V sama dengan V R kuadrat T. Kalau kita tahu ini adalah rumus volume tabung ya, dan R-nya ditentukan oleh fungsi. Nah, kalau misalnya dalam bentuk persamaan, maka dapat kita cari adalah Y sama dengan Fx atau X sama dengan Fy, dan T ditentukan oleh delta X atau delta Y. Untuk lebih jelasnya, kita lihat ke contoh soal. Di sini ada contoh soal pertama, tentukan volume benda putar yang terbentuk oleh daerah R yang dibatasi kurva Y sama dengan akar X, sumbu X, dan garis X sama dengan 4 diputar mengelilingi sumbu X. Kita lihat di sini. Kita lihat contoh soal metode cakram. Ini adalah soalnya tadi. Nah, kita lihat bentuknya. Di sini ada bentuk kurvanya. Kurvanya yaitu adalah Y sama dengan X kuadrat. Karena bentuknya Y sama dengan X kuadrat, kita bisa bentuknya dirubah menjadi Y kuadrat sama dengan X. Hilang akar akan muncul kuadrat. Titik potong dengan sumbu X, maka di sini Y-nya sama dengan 0. Jika Y sama dengan 0, maka di sini X juga 0, karena dia ada di daerah positif, dengan batas integralnya yaitu X0 dan X4. Di sini X4-nya ya. Nah, X0 ini didapat dari tadi, titik potong dengan sumbu X. Maka volumenya ini kita bisa cari dengan rumus V integral dari 4 ke 0 Y kuadrat dx. Kenapa Y kuadrat dx? Karena di sini X-nya langsung Y kuadrat. Ya, karena di sini kan rumusnya harus dalam Y, karena kita dalam pengintegralan ke dx. Nah, di sini Y kuadratnya adalah X, maka kita substitusi Y kuadratnya dengan X, maka di sini kita bisa cari volumenya V integral dari 4 ke 0 X dx. Selanjutnya, biasa kita integralkan. Setelah diintegralkan, masukkan nilainya, nanti dapat hasilnya yaitu volumenya adalah 8V satuan volume. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke metode kedua. Metode kedua di sini adalah metode cincin. Ini dapat dipandang sebagai cakram yang tengah-tengahnya ada lubang. Jika volume cincin adalah, jadi di sini volume cincinnya bisa kita cari dari V sama dengan V dalam kurung RB min RK kuadrat, RB-nya dikuadratkan juga, min RK kuadrat juga, dan dikali H, di mana RB ini adalah jari-jari lingkaran alas yang besar, yang luar ini, sementara RK ini adalah jari-jari lingkaran yang alas yang kecil.
Nah, di sini sebagai contoh, kalau kita lihat kalau metode cincin ini artinya berarti ada sebuah ruangan yang dibatasi oleh dua buah grafik, kemudian diputar terhadap kita lihat. R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat min 8X diputar mengelilingi sumbu Y. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, di sini karena di sini batasannya tidak ada, maka kita harus cari dulu batasan-batasannya. Bagaimana cara mencari batasannya? Kita perhatikan persamaan pertama. Di sini persamaan pertamanya kita dapat adalah Y sama dengan X kuadrat. Yang ini ya, Y sama dengan X kuadrat. Maka nanti kita bisa langsung dibikin Y kuadrat, karena nanti rumusnya harus dalam Y kuadrat, maka Y kuadratnya bisa kita kuadratkan juga sebelah sininya jadi X pangkat 4. Untuk persamaan kedua, kita tidak perlu merubah. Kenapa? Karena di situ bentuknya udah Y kuadrat ya. Jadi Y kuadratnya adalah 8X langsung. Nah, bagaimana cara mencari batasannya? Kita lihat. Di sini, Y1 kuadrat sama dengan Y2 kuadrat, maka menghasilkan X4 sama dengan 8X. Maka pada saat kita pindahkan jadi X4 min 8X sama dengan 0, maka didapat nanti di sini hasilnya adalah X0 dan X2 yang terdefinisi nilainya. Maka di sini kita lihat X sama dengan 0, Y sama dengan 0, X sama dengan 2, dan Y sama dengan 4. Kalau kita lihat di sini, bentuknya seperti ini adalah kurva Y kuadrat sama dengan 8X, sementara yang sebelah sini adalah kurva Y sama dengan X kuadrat. Ya. Pada saat kita putar terhadap sumbu X, ini sumbu X di sini, jadi pada saat kita putar, dia akan menghasilkan sebuah volume atau benda yang bervolume. Nah, batas integralnya karena diputar terhadap sumbu X, maka kita cari batasnya batas-batas sumbu X, yaitu 0 sampai 2. Kita lihat, kemudian kita masukkan ke rumusnya, V integral dengan batasnya 2, 0, Y2 kuadrat min Y1 kuadrat dx, dan seterusnya kita masukkan nilainya, sehingga hasil akhirnya adalah 48 per 5 V. Seperti itu. Satuan volume ya, jangan lupa. Nah, kita lanjut lagi. Nomor 2-nya boleh nanti dicoba sendiri ya. Nah, selanjutnya itu metode kulit tabung. Kulit tabung adalah sebuah benda yang dibatasi oleh dua tabung lingkaran tegak yang sumbu simetrinya berhimpit. Jadi, jika jari-jari tabung dalam adalah R1 dan tabung luarnya adalah R2 dan tinggi tabung di sini H, maka volume kulit tabungnya adalah V sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, kita lihat luas alasnya di sini kan PR kuadrat. PR kuadratnya kita bisa cari dari PR kuadrat yang tabung pertama dikurang PR kuadrat yang tabung kedua dikali tingginya sama-sama tinggi, punya tinggi, maka nanti dapat diselesaikan dalam seperti ini, atau bisa kita singkat, maka volumenya adalah 2VR H delta R. Nah, untuk menghitung volume dengan menggunakan metode kulit tabung ini, hitunglah volume sesuai sesuatu kulit tabung, jumlahkan, dan kemudian tarik limit jumlah itu. Ya. Contohnya di sini dapat diselesaikan dengan rumus delta V-nya, maka 2VRH delta R, atau karena di sini kita carinya RH-nya ini dalam bentuk persamaan, maka delta V dikali Fx delta X ya. Maka dapat dicari dengan 2V dari batas dari B ke A, X, Fx, dx. Nah, nanti ini contoh soalnya silahkan diselesaikan sendiri. Jangan lupa cara mengerjakannya sama, tapi hati-hati dengan ininya. Di depannya kita harus punya X ya. Di sini X, Fx. Jadi Fx-nya baru ditaruh di sini. Jadi kalau misalnya ada kurva ini, Fx-nya berarti 1 per akar X, nanti 1 per X. 1 per akar X-nya taruh sini, tapi di depannya tetap ada X-nya. Ya, dengan batasannya silahkan dimasukkan batasannya.